pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Murid-murid, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Mas Yusuf, Bu. Oke, Mas Yusuf. Kenapa Mas Yusuf? Ini 5 hari udah nggak masuk, Bu. Oh ya, sudah 5 hari. Ya. Wah, sudah lama ya? Ya, Bu, mungkin sakit. Oke. Ada lagi selain Mas Yusuf? Udah. Oke. Oke, hanya Mas Yusuf, alhamdulillah. Oh ya, senang sekali ya kita pada kesempatan ini bisa bertemu lagi. Kita akan melanjutkan materi, yaitu materi geografi ya khususnya. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk. Jadi, hari ini kita akan mempelajari geografi khususnya materi dinamika kependudukan. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, untuk materi yang selanjutnya apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan nih sebelum kita masuk ke materi baru? Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Oke, kita akan lanjut saja terkait materi dinamika penduduk untuk perencanaan pembangunan Indonesia. Nah, kita perlu mengetahui kompetisi dasar. Yang pertama, memahami pengertian dinamika untuk perencanaan pembangunan Indonesia. Kemudian, menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, gambar, grafik, dan juga piramida. Nah, tujuannya yaitu untuk memahami faktor dinamika penduduk dan juga proyeksi kependudukan. Oke, kita masuk materi yaitu faktor dinamika dan juga proyeksi penduduk. Seperti yang kita ketahui ya, dalam objek material geografi itu terdapat beberapa kajian. Nah, kependudukan ini merupakan objek material geografi khususnya di geografi sosial yang mana mempelajari terkait dinamika penduduk atau terkait bagaimana sih kependudukan di Indonesia, persebarannya, komposisinya, strukturnya, seperti itu. Nah, penduduk Indonesia itu meraih urutan keempat terbesar di dunia setelah Cina atau Tiongkok, kemudian India, dan juga Amerika Serikat. Nah, di Asia sendiri, di Asia Tenggara ya khususnya, Indonesia itu menduduki posisi yang pertama. Merupakan prestasi yang luar biasa dan juga tantangan ya untuk kita semua dan juga pemerintah Indonesia. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak jumlah penduduk Indonesia khususnya di tahun 2020 ini? 200 juta. 200 juta. Ada lagi? 3.000. 3.000. Oke. Jadi yang benar itu sekitar 200 juta. Pasnya itu 270 juta. Itu berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir yaitu pada tahun 2020. Karena sensus penduduk itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi penduduk, pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk itu merupakan bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Dan biasa kita sebut dengan dinamika penduduk. Dinamika itu artinya dinamis, terus berubah, bergerak seperti itu. Nah, pertumbuhan penduduk ada dua macam, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan juga pertumbuhan penduduk total. Bisa kita lihat di sebelah sini, ini merupakan rumus dari pertumbuhan penduduk alami yang mana bisa kita lihat di sini. Di pertumbuhan penduduk alami ini mempertimbangkan adanya jumlah kelahiran dan juga jumlah kematian dari penduduk di suatu daerah. Nah, untuk rumus yang di atas itu adalah PT sama dengan PO atau jumlah penduduk tahun awal ditambah di dalam kurung jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian ditutup kurung. Nah, setelah nanti diketahui hasilnya, kita bisa lanjut ke step selanjutnya yaitu mengubah jumlah dari penduduk alami tersebut ke dalam persen. Nah, rumusnya sama dengan kelahiran dikurangi kematian dibagi jumlah penduduk awal kali 100%. Nah, apabila murid-murid ingin menghitung hanya pada rumus pertama, itu sudah sah saja. Apabila mau disempurnakan ke step selanjutnya sampai ke persen, itu sangat diperbolehkan. Nah,
Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk total. Nah, pertumbuhan penduduk total itu mempertimbangkan hal-hal yang lebih kompleks karena di sini ada imigrasi dan juga ada emigrasi. Bisa dilihat di sini rumusnya PT sama dengan PO atau jumlah penduduk tahun awal ditambah dalam kurung kelahiran dikurangi kematian tutup kurung ditambah dalam kurung imigrasi dikurangi dengan emigrasi tutup kurung. Nah, apabila murid-murid ingin disempurnakan dengan angka yang persen, maka step selanjutnya yaitu menggunakan rumus yang di bawahnya, yaitu dalam kurung kelahiran kurangi kematian tutup kurung ditambah dalam kurung imigrasi dikurangi dengan emigrasi tutup kurung dibagi dengan jumlah penduduk tahun awal kali 100%, maka nanti hasilnya berupa persen seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan Indonesia. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama mortalitas atau biasa kita sebut dengan kematian, kemudian ada natalitas atau biasa kita sebut dengan kelahiran, atau nama lainnya juga itu fertilitas. Nah, selanjutnya yang terakhir ada migrasi atau mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk seperti itu. Nah, kelahiran atau fertilitas atau natalitas itu merupakan angka bayi yang lahir setiap 1000 penduduk di suatu daerah. Nah, konteks di sini adalah bayi yang lahir hidup ya. Nah, indikator angka kelahiran ini ada 3 jenis. Yang pertama, angka kelahiran tinggi. Itu jika angka kelahirannya berkisar lebih dari 30 per tahun. Kemudian angka kelahiran sedang jika angka kelahirannya itu 20 sampai 30 kelahiran per tahun. Kemudian angka kelahiran rendah jika angka kelahirannya itu kurang dari 20 kelahiran per tahun. Nah, pengukuran tingkat kelahiran ini sulit dilakukan karena banyak bayi-bayi yang meninggal setelah melahirkan, akan tetapi peristiwa kelahiran dan juga kematiannya itu tidak dicatat, sehingga itu membingungkan seperti itu. Kemudian tinggi rendahnya tingkat kelahiran suatu kelompok penduduk itu tergantung dari struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada faktor penghambat dan juga faktor pendorong. Faktor penghambat ini adalah faktor yang menghambat kelahiran. Sebenarnya ada banyak, akan tetapi Ibu berikan 3 ya. Yang pertama, pelaksanaan program keluarga berencana. Nah, di dalam program keluarga berencana ini, di dalam sebuah keluarga itu ketika hendak menggalakkan atau akan menambah jumlah kelahiran di dalam keluarga, itu haruslah mempertimbangkan dampak-dampak lain seperti apakah kondisi sosial bisa diterima atau kondisi ekonominya juga sudah siap, kemudian dari pihak ibu dan juga mempertimbangkan jumlah anak yang telah lahir seperti itu. Kemudian yang kedua, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Nah, ini yang terjadi pada saat ini ya. Muda-mudi sekarang itu karena sudah kemajuan teknologi dan juga pola pemikirannya sudah berubah, sehingga mengedepankan pendidikan, sehingga ketika mereka mengedepankan pendidikan, mereka memutuskan untuk menunda usia perkawinan dengan alasan untuk menyelesaikan pendidikan. Karena memang apabila pendidikan itu belum selesai, terus kita memutuskan untuk menikah dan juga melahirkan, itu akan membuat membuat double job gitu ya, karena kita harus mengurus rumah tangga dan juga bersekolah seperti itu. Kemudian yang ketiga, semakin banyak wanita karir ya, karena wanita ini memang dilahirkan untuk melahirkan, karena memang yang bisa melahirkan adalah wanita. Nah,
Jika wanita tersebut memutuskan untuk bekerja, berkarya atau berkarir, maka mereka istilahnya harus mempertimbangkan karir mereka ketika mereka memutuskan untuk hamil dan juga memiliki anak, sehingga semakin banyaknya wanita karir itu menjadi faktor penghambat dari kelahiran. Seperti itu. Yang selanjutnya ada faktor pendorong natalitas atau kelahiran. Yang pertama, menikah di usia muda. Ya, menikah di usia muda itu mempunyai peluang yang tinggi untuk terjadinya kelahiran. Karena tujuan dari pernikahan itu kan untuk regenerasi atau meneruskan keturunan, seperti itu ya. Di samping muda-mudi itu punya prinsip yang lain, akan tetapi secara teoritis ketika sudah menikah ya harapannya bisa memiliki momongan atau keturunan. Nah, sehingga menikah di usia muda itu akan mempercepat, istilahnya mempercepat angka kelahiran, seperti itu. Yang kedua, adanya anggapan banyak anak banyak rezeki. Nah, anggapan ini mungkin masih masif pada zaman dahulu ya, pada zaman orang tua kita. Nah, karena memang pada zaman dahulu itu kondisi penduduknya masih relatif sedikit, sehingga diharapkan keluarga itu mempunyai anak yang banyak untuk mengurus ladang yang begitu luas. Nah, berbeda dengan kondisi sekarang, di mana hari itu sudah sempit dan juga penduduk itu sudah semakin banyak, sehingga antara kebutuhan akan lahan dan juga penduduk itu timpang tindih, seperti itu. Dan hal ini juga mempengaruhi pada faktor pendorong yang ketiga, yaitu anggapan anak sebagai investasi masa depan. Jadi karena anggapan tadi ya, banyak anak banyak rezeki, setiap anak itu membawa rezekinya masing-masing, sehingga orang tua itu berpikir berarti kalau kita punya anak banyak, rezeki kita juga banyak. Ya memang seperti itu, akan tetapi anak bukanlah satu-satunya sesuatu yang bisa menjadi investasi masa depan, akan tetapi juga pendidikan dan juga finansial itu juga bisa menjadi investasi masa depan kita, seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda, orang yang berpendidikan diharapkan mampu mengambil sisi positif dan juga bijak dalam mengambil keputusan dan juga bertindak di masa depan, karena kita akan berkeluarga juga, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke bagian mortalitas atau kematian. Nah, kematian itu merupakan angka kematian itu merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari 1000 penduduk per tahun. Nah, mortalitas ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada mortalitas tinggi dengan angka kematian lebih dari 18 per tahun. Kemudian ada mortalitas sedang dengan kisaran 14 sampai 18 kematian per tahun. Kemudian mortalitas rendah jika kematian itu kurang dari 14 kematian per tahun. Nah, ada beberapa tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dan juga tingkat kematian khusus. Tingkat kematian kasar adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Sedangkan tingkat kematian khusus ini pada hakikatnya sama ya konsepannya dengan kelahiran khusus. Nah, karena pada tingkat kematian khusus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur dan juga jenis kelamin. Jadi di dalam kita menghitung tingkat kematian khusus itu kita bisa mengetahui tingkat kematian berdasarkan jenis kelamin dan juga berdasarkan umur. Oke, faktor penghambat kematian antara lain yang pertama, meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Ya, ketika penduduk itu sudah mulai sadar akan pentingnya kesehatan bagi dirinya, maka mereka akan lebih peduli. Misal, ketika kita merasa sedikit sakit atau merasa ada yang berbeda ya sama badan kita, nah itu mereka akan cenderung memeriksakan ke dokter atau ke pihak-pihak yang lebih ahli. Itu merupakan salah satu bentuk kesadaran mereka terhadap pentingnya kesehatan, sehingga kematian pun akan memiliki peluang yang sedikit, seperti itu. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, kesehatan itu juga ditunjang oleh fasilitas medis yang memadai.
Sehingga jika fasilitas yang memadai itu, fasilitas kesehatan di suatu daerah itu memadai, maka akan menunjang kesehatan dari masyarakat. Contohnya apabila ada yang sakit, ada yang butuh operasi seperti itu, terus dilarikan ke rumah sakit. Nah, alhamdulillahnya rumah sakit tersebut memiliki fasilitas yang memadai, sehingga pasien tersebut dapat segera ditolong sehingga tidak terjadi kematian. Nah, itu artinya fasilitas kesehatan yang memadai itu menjadi faktor yang menghambat kematian. Yang selanjutnya, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Sandang, pangan, papan itu merupakan sebuah kebutuhan yang primer untuk makhluk hidup ya, untuk manusia. Nah, dari pangan atau makanan itu juga ditunjang dengan keadaan gizi yang baik. Nah, dengan keadaan gizi yang meningkat, maka kesehatan dari tubuh manusia pun akan meningkat, sehingga terjadinya kematian itu akan relatif kecil. Pada zaman dahulu, ketika belum semaju sekarang, ketika pemenuhan gizi itu masih rendah, maka tingkat kematiannya itu cenderung tinggi karena banyaknya bosan lapar, gizi yang buruk, seperti itu. Yang selanjutnya itu memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan juga bidan. Nah, ketika sarana prasarana dari kesehatan itu memadai, kemudian ditunjang dengan kuantitas dokter bidan di suatu daerah, maka akan menciptakan sebuah iklim kesehatan yang baik di dalam suatu daerah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong kematian. Yang pertama, kebalikan ya dari tadi faktor penghambat kematian. Yang pertama, tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan rendah. Nah, ketika penduduk itu sudah tidak peduli tentang kesehatannya, ketika mereka sudah merasakan sakit, ketika ada kebiasaan yang buruk, memperburuk kesehatan itu dilaksanakan, maka akan merusak kesehatan dari diri sendiri, sehingga akan mendorong terjadinya kematian. Nah, yang selanjutnya ada rendahnya fasilitas kesehatan. Seperti tadi yang Ibu jelaskan ya, bahwasanya fasilitas kesehatan itu juga menunjang apabila masyarakat itu sakit atau perlu sesuatu, akan tetapi kok tidak ada, maka itu akan berpeluang terjadinya kematian. Gitu. Dan yang ketiga, adanya wabah penyakit seperti keadaan kita sekarang yang berada di tengah wabah pandemi ya, itu juga meningkatkan angka kematian karena banyaknya kasus positif corona seperti itu. Jadi diharapkan anak-anak dimanapun kalian berada tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena sekarang ini kesehatan merupakan hal yang penting dan juga nomor satu seperti itu. Yang selanjutnya ada bencana alam. Nah, bencana alam ini merupakan faktor yang banyak berkontribusi dalam angka kematian seperti itu. Dan untuk peperangan, ini khususnya pada zaman-zaman ketika ada perang dunia, itu juga sangat berperan besar meningkatkan angka kematian. Tetapi untuk sekarang, untuk peperangan ini sudah tidak terlalu masif ya, kecuali di beberapa negara ataupun di beberapa daerah. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Belum ya, paham ya? Insyaallah. Mas Tito sudah paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Oke, nanti kalau mau bertanya langsung tanyakan saja di tengah Ibu menjelaskan juga tidak apa-apa. Ya, siap. Oke, siap. Oke, Ibu lanjutkan, yaitu migrasi. Nah, migrasi itu merupakan perpindahan penduduk ya, dan migrasi itu dapat terjadi akibat keadaan lingkungan alam yang kurang menguntungkan. Sebagai akibat dari keadaan alam yang kurang menguntungkan, menimbulkan keterbatasan sumber daya yang mendukung di daerah tersebut, sehingga penduduk itu memutuskan untuk pindah dari daerah tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan seorang migran ini adalah orang yang melakukan perpindahan. Nah, yang perlu diperhatikan seorang migran dalam menentukan keputusan untuk pindah ke daerah yaitu faktor persediaan sumber daya alam, faktor lingkungan sosial budaya, faktor potensi ekonomi.
Dengan mengantongi faktor-faktor tersebut, setidaknya kita bisa ada gambaran terkait daerah yang akan kita tinggali, sehingga kita dapat menghindari dampak-dampak negatif atau ketidaksiapan atau menyesal di kemudian hari. Nah, jenis migrasi ada dua. Yang pertama migrasi internasional dan yang kedua migrasi nasional. Migrasi internasional itu merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Nah, migrasi nasional itu perpindahan penduduk dari di dalam satu negara. Nah, di sini apakah ada yang mengetahui contoh dari migrasi nasional? Naik haji, Bu. Naik haji. Ya. Naik haji itu juga termasuk migrasi ya, migrasi sementara. Benar sekali Mas Tito. Terus ada lagi? Mungkin yang di dalam negeri, anak-anak. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke, nanti kita cari tahu. Oke, kita membahas terkait migrasi internasional terlebih dahulu. Nah, migrasi internasional ada dua. Imigrasi atau maksudnya penduduk dari suatu negara ke dalam negara tujuan. Kemudian yang emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara menuju ke negara lain. Kemudian ada remigrasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Jadi contohnya Mbak Siti itu dari Indonesia, kemudian melakukan perjalanan ke Malaysia, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Itu artinya Mbak Siti melakukan remigrasi atau repatriasi. Nah, ini tadi yang ditanyakan ya terkait contoh-contoh migrasi nasional atau internal. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan dari desa ke kota. Kemudian yang kedua ada transmigrasi atau perpindahan penduduk dari pulau satu ke pulau lainnya. Nah, transmigrasi ini telah dilaksanakan sudah lama sekali ya, dari tahun 1905 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan istilah kolonisasi. Seperti itu. Kemudian ada transmigrasi khusus, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu, seperti pemindahan penduduk akibat bencana alam. Nah, terus perpindahan penduduk karena adanya proyek di suatu daerah sehingga mengharuskan penduduk tersebut berpindah, seperti itu. Kemudian ada transmigrasi spontan atau transmigrasi yang dilakukan atas kemauannya sendiri dengan biayanya sendiri, seperti itu. Terus ada transmigrasi lokal, karena ini katanya atau istilahnya lokal, maka perpindahannya itu hanya pada daerah provinsi saja atau dalam lingkup yang lebih kecil. Kemudian ada transmigrasi umum. Transmigrasi umum ini adalah transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah atau merupakan program pemerataan penduduk oleh pemerintah sehingga biayanya itu ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa atau dari desa ke kota, seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jelas, Bu. Baik, sudah jelas ya. Nah, mungkin sekian materi dari Ibu. Sebagai penutupnya, Ibu kasih tugas ya. Bu. Tugasnya sangat mudah sekali, murid-murid. Bisa dicatat ya. Ya, dicatat ya. Baik anak-anak, jadi tugasnya adalah membuat mind mapping dari hasil pembelajaran hari ini. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya dengan cara dikolektifkan terus dikirim melalui ketua kelas. Sudah paham? Atau masih ada yang bingung terkait tugas barusan? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Tito. Ini mind mapping tuh gimana ya, Bu? Nah, mind mapping itu seperti sebuah sketsa peta yang mana mempermudah dan isinya itu hanya simpel saja. Contohnya, nanti Mas Tito menggambar buku di tengah-tengah, terus dikasih judul
dinamika penduduk Indonesia. Terus nanti dipanah keluar natalitas, mortalitas, migrasi, seperti itu. Terus nanti dikasih keterangan singkat-singkat natalitas itu apa, faktornya apa saja, rumusnya, seperti itu. Nanti murid-murid bebas membuat sekreatif murid-murid. Diwarnai ya Bu? Boleh diwarnai, boleh tidak, seperti itu. Bebas ya. Ya Bu. Ada pertanyaan lagi? Pakai kertas apa ya Bu? Pakai kertas HVS ya, polos. Oke, ada lagi? Ampun. Oke, sudah ya. Nah, sebagai penutup, Ibu akan memastikan pemahaman teman-teman. Mungkin Mas Tito bisa menceritakan tadi Mas Tito belajar apa saja sih? Ya, jadi pelajaran hari itu tentang kelahiran, tentang kematian, Iya, terus cara menghitungnya. betul. Terus tadi juga ada perpindahan penduduk, baik secara internasional maupun secara nasional. Oke. Gitu aja. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Mas Tito. Jadi kurang lebih materi kita itu menyangkut seperti itu. Baik, karena jam pelajaran sudah hampir habis, Ibu cukupkan ya pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga Alhamdulillah. ditutup dengan berdoa bersama-sama ya. Oke, silahkan berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Bu. Siap.